Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai pusing. Jadi pusing ini banyak hal yang terjadi ya. Menurut dia itu berat ya. Misalnya nggak punya uang ya pusing. Banyak uang tapi banyak yang minjem ya pusing. Jadi letak pusing itu macam-macam ya. Kalau yang di sebelah kanan, bagian belakang itu merasa apa yang dipikirkan itu paling benar. Kalau yang di sebelah kiri itu isinya ya sering curiga, sering suudzon. Jadi pusing itu awal mulanya dari suudzon ya. Diawali dari suudzon plus marah. Merasa benar plus marah. Mendengar sesuatu nggak cocok, marah. Mendengar nasihat yang baik nggak cocok, marah. Jadi pusing itu ya seperti akhlak-akhlak yang lain ya, yang pengendalinya itu otak. Jadi persoalan yang dititipkan oleh Allah, persoalan itu di kesalahan apa dosa apa kebaikan ya. Di kesalahan misalnya contohnya ya memukul orang, nanti ujiannya ya dipukul orang, mencuri, ketangkep karena korupsi ya seperti itu ujian ya. Jadi kalau dari kebaikannya ya juga begitu, dia bersedekah ada ujub, riya, sombong apa enggak, nah itu ujiannya terletak di situ. Kalau sering bersedekah ada ujub, riya, sombong muncul ya sudah, lenyap, berarti dia ujiannya enggak lulus. Jadi orang-orang yang sering menjalankan dosa itu biasanya ya ujiannya itu pusing. Misalnya ya orang terbiasa bersedekah 10 juta, 20 juta ya. Suatu saat diuji oleh Allah Ta'ala, temannya itu pinjam uang 1 juta. Nah kalau dia sering bersedekah banyak, ya terbiasa 10 juta, 20 juta, ada temannya pinjam hanya sedikit ya 1 juta. Sebenarnya itu kan nggak ada persoalan ya di situ ya, karena dia sudah terbiasa mengeluarkan uang banyak. Nah dari sini dia itu ketahuan ya kalau bersedekahnya selama ini itu pencitraan. Nah inilah hal-hal yang tidak pernah dipikirkan orang muslim. Dikiranya ya orang muslim itu ujiannya dari Allah saja ya, bukan dari salahnya atau kebaikannya. Jadi kalau ada orang ujiannya kok enggak enak ya, ada orang yang ujiannya kok enak terus, ya itu dikiranya ya itu dari Allah. Kalau seperti itu kan kesannya Allah itu seperti zalim ya, padahal Allah itu ya tidak pernah berbuat zalim. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak memberikan ujian kecuali kesanggupannya. Misalnya orang itu sanggupnya menjinjing berat angkatan ya sekitar 10 kilo ya. Ya 10 kilo nggak mungkin diberi lebih dari itu. Ada ujian itu memang dari salahnya, ada yang dari kebaikannya. Jadi selama ini orang menganggap ujian itu pokoknya baik buruk itu dari Allah. Padahal yang baik itu juga ujian, keburukan itu juga ujian. Ini ada yang bertanya mengenai migrain sebelah kiri. Kalau migrain itu ya isinya ya suudzon, curiga. Kalau pusing yang sebelah kanan itu merasa apa yang dipikirkan itu paling benar. Jadi amalannya, bagaimana amalannya orang yang migrain? Ya tobat. Itu amalan ya. Yang saya maksud amalan itu bukan baca ini, baca itu, bukan. Migrain sebelah kiri kan akibat dari kesalahan yang berupa sering curiga, suudzon ya. Taubat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi,
dan dibuktikan. Setelah itu minta maaf pada orang yang disuudoni ya. Ada orang mendengar, melihat apa yang difikirkan, pokoknya melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu nggak cocok, jengkel. Ya, orang-orang yang seperti ini biasanya kerap kali pusing ya. Kalau sudah tahu seperti itu, belajar apa yang didengar, dilihat, dia pikirkan, jangan menjadikan jengkel lagi. Nah, kalau sudah tahu ilmunya seperti itu, ya insya Allah orang-orang yang selama ini migrain kok nggak sembuh-sembuh, mudah-mudahan kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, bertobat, janji nggak ngulangi, insya Allah migrainnya itu sembuh ya, nggak kambuh lagi. Jadi kalau ada masalah kecil itu ya diselesaikan, jangan dipikirkan. Nah, dipikirkan, dilamunkan ya, nanti yang di daerah ubun-ubun tuh rasanya berat, sakit ya. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan ya biasanya bukan hanya berat, seperti berputar juga ya. Jadi pusingnya itu seperti berputar. Jadi bukan vertigo lah ya. Kalau vertigo itu beda ya. Vertigo itu kalau diajak bicara itu sering mengalihkan pembicaraan, sering nggak fokus. Jadi kalau ada pasangannya memberikan nasihat itu pikirannya tuh nggak fokus ya, malah muter kemana-mana. Itu sebenarnya kalau menyembuhkan, cara penyembuhannya itu sebenarnya gampang ya. Pokoknya kalau selama ini kalau diajak ngomong sama pasangan itu nggak fokus, pikirannya muter kemana-mana, ya diganti. Fokus, serius, mau mendengarkan, ya gitu aja. Jadi kalau yang muter-muternya itu kalau di kedokteran ya nggak ada obatnya ya. Kalau ke dokter ya biasanya dikasih obat penenang ya biar tidurnya nyenyak. Ini ada yang bertanya mengenai sakit saat haid, kepalanya itu pusing seperti kayak diikat. Jadi kalau pusing saat haid itu si wanitanya itu berhubungan dengan peranakan ya. Orang haid itu kan wanita ya, bukan laki-laki. Jadi waktu haid kok pusing itu berhubungan dengan peranakan, entah itu rahimnya atau ovariumnya atau tuba falopinya. Ya, di situ dia kan termasuk peranakan ya. Jadi biasanya anak gadis yang sakit saat haid, kepala pusing seperti kayak diikat itu, insya Allah kalau ada persoalan itu nggak diselesaikan ya. Biasanya ada persoalan dengan ayah ya yang belum selesai. Karena belum selesai ya dia kalau ingat ayahnya itu jadi jengkel. Entah itu ya ayahnya itu karena selingkuh, dia tahu tapi ibunya nggak tahu, ya itu bisa ya. Nanti diingatkan oleh Allah kalau haid pusing. Jadi setiap haid pusing itu peringatan dari Allah bahwa selama ini ada persoalan dengan ayah yang belum selesai. Atau persoalan dengan ibu juga bisa ya. Tapi sebagian besar biasanya dengan ayah. Tapi dengan ibu juga bisa. Misalnya ada persoalan dengan ibunya yang belum selesai. Dia kalau ingat sama ibunya itu jadi jengkel, nah itu bisa ya. Bisa pusing. Nanti diingatkan oleh Allah dengan pusing. Caranya gimana supaya nggak pusing? Ya tobat, mohon ampun pada Allah. Jadi kalau ada persoalan diselesaikan. Jangan jengkel pada ayah atau ibu, ya gitu aja. Untuk yang di ubun-ubun sakit, ya selama ini apa yang difikirkan,
dilamunkan ya diganti. Kalau ada persoalan diselesaikan, bukan dilamunkan. Insya Allah yang di daerah ubun-ubun itu ya nggak kambuh lagi ya. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.